Sudah ter Halo, sudah terlihat ya? Kita lanjut ya. Mohon maaf tadi atas ketidakstabilan laptop dan sinyalnya ya. Sudah terlihat ya PPT-nya, Nak? Ya. Lanjut ya. Nah, tadi untuk kelajuan 150 per berapa? 25 sekon dari mana? Nah, kelajuan A kita lihat jarak per waktunya. Nah, jaraknya berapa tadi? Jaraknya kita 150 kan sudah ditambahkan ya, jarak kanan dan jarak kiri. Nah, jarak kanan tadi berapa? Sejauh 100 meter. Ditambah kemudian kembali si jarak A itu melangkah ke kiri sejauh 50 meter ya, sama dengan jadi dijumlahkan 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Nah, kemudian pada kelajuan A sama dengan jarak per waktu. Ya. Di mana tadi jaraknya berapa? Sudah ditentukan ya 150 per waktunya. Waktunya berapa tadi? Berapa waktunya? 25 sekon ya, sama dengan jadi 150 jarak per waktu 150 dibagi 25 sekon sama dengan 6 M per S. Coba Ibu pengen lihat, tolong diaktifkan semua kameranya ya. Memakai seragam atau tidak? Harus memakai seragam ya. Coba untuk Nicholas, untuk Steve, yang lainnya. Coba, Ibu pengen lihat. Buka kameranya ya. Halo Nicholas. Nicholas hadir, Nicholas? Halo. Alvira, Nicholas hadir? Ya. Untuk Nicholas dan Faiz, coba dibuka kameranya dulu ya. Ibu pengen melihat memakai baju seragam atau belum. Coba lagi Faiz. Nicholas, kemana ya Nicholas? Kalau tidak, ini Ibu anggap Alfa ya. Apain aja. Jangan lupa memakai baju seragam ya. Setiap pembelajaran dimulai, kalian harus memakai baju seragam dan di on kamera. Ya. Karena akan diupload ke YouTube. Ya. Jadi tampilkanlah yang terbaik dan mematuhi peraturan sekolah. Ya, kita lanjut ya. Untuk perpindahan A, tadi perpindahan A berapa? 100 ya. Nih, dari kanan. Ya. Perpindahan A 100 meter. Diambil 50 meter kan di A itu kembali lagi ya, kembali ke kiri, jadi 50 meter. Jadi diambil ya, perpindahan jika jarak itu ditambahkan dan jika perpindahan itu diambil. Nah, 100 meter diambil 50 meter. Nih, jadi ke kanan 50 meter ke kiri 50 meter. Nah, sama dengan 50 meter. Gitu. Nah, kecepatan A sama dengan perpindahan per waktu. Ya beda ya, ini kelajuan perpindahan, ingat beda rumusnya ya. Nah, jika kecepatan A sama dengan perpindahannya, kalau ini jarak ya, jarak karena kan sudah ditentukan jarak ya. Nah, kemudian kita tentukan perpindahan. Nah, tadi kan perpindahannya berarti diambil ya, min 100 meter yang ke kanan, kemudian kembali itu berarti berpindah gitu ya. Jadi diambil 50 meter melangkah kembali gitu. Jadi 100 meter diambil 50 sama dengan 50 meter, beda dengan jarak. Jarak itu ditambahkan ya. Jika jarak kita segini, misalnya di titik awal, kemudian sehingga di titik akhirnya berapa? Jadi ditambahkan jarak gitu. Jika perpindahan itu dikurang. Nah, maka kecepatan A sama dengan perpindahan berwaktu. Ini jika jarak sama dengan kelajuan, jika perpindahan sama dengan kecepatan. Paham ya? Kecepatan A sama dengan perpindahan per waktu. Sama dengan berapa kecepatan perpindahannya? Sudah dihitungkan 50 meter. Nah, berarti dipindahkan perpindahan itu 50 meter per 25 sekon. Per waktu. Waktunya tetap ya 25. Jadi sama dengan 50 dibagi 25 dengan 2 meter per sekon. Nanti jangan lupa absen ya. Tolong di absen juga kehadirannya. Untuk linknya masih sama kayak yang kemarin lalu ya. Nah, selanjutnya kecepatan. Tadi kan kecepatan dan perpindahannya. Kecepatan itu kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kemudian kelajuan termasuk besaran skalar. Hanya memiliki nilai
dan satuan saja. Nah, kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu yang dimana dirumuskan V sama dengan S per T. Ya, V itu apa tadi? V apa? Kecepatan yang sama dengan sekon per waktu. Nah, kecepatan adalah besaran vektor memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah geraknya. Nah, selanjutnya gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini contohnya pada kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Ya. Kemudian jejak ketukan pada pita tiket timer dengan papan luncur ya. Jika misalnya ini mendorong benda atau papan luncur diberi sudut kemiringan kecil, nah sehingga kereta troli bergerak dengan kemajuan tetap. Nah, terbukti bahwa pada gerak lurus beraturan dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama karena memiliki papan luncur yang diberi kemiringan kecil. Nah, jadi sehingga kereta yang kita dorong itu kereta yang dorong tersebut berlaju dengan kelajuan tetap. Nah, kemudian hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama, ya, jika gerak lurus beraturan. Jadi pergerakan antara benda dan sudut kemiringan tersebut itu lurus gitu ya, sama gitu. Jadi sejajar oleh benda yang didorongnya. Nah, kemudian percepatan. Nah, percepatan itu contohnya pada kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Nah, contoh pada kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring yaitu ditentukan dengan jejak ketukan pada pita tiket timer. Nah, selanjutnya yaitu percepatan pada kereta troli sudah dipasangi pita. Nah, jadi si kereta troli tersebut diikat dan dipasangi pita kertas dihubungkan dengan timer. Jadi diluncurkan si kereta troli tersebut diluncurkan pada papan miring dengan sudut kemiringan besar sehingga kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan maksimum. Jadi di mana kereta diluncurkan dengan kemiringan yang besar, nah kereta tersebut meluncur ke bawah dengan kecepatan makin besar gitu. Kemudian selanjutnya yaitu jejak ketukan pada pita kertas makin lebar yang menunjukkan kecepatan maka semakin besar pula. Nah, kereta ini telah mengalami percepatan di mana percepatan tersebut adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Itu paham ya? Halo untuk Faiz, Nicholas, ini kok nggak ada ininya ya? Coba kendalanya. Jadi Faiz di on. Untuk Nicholas kemana ya? Dari tadi kok nggak ada ya? Nggak muncul. Kalau yang tidak ya, Bu, tidak hadir ya. Halo Nicholas. Alvira ada, Alvira? Jangan lupa memakai seragam ya sebelum kalian melakukan pembelajaran ya. Selanjutnya, nah percepatan dapat dihitung A sama dengan V min V0 per T. Di mana? Itu apa, Bu? Apa? Waktu? A itu percepatan. Percepatan. Itu nanya. Iya. Ya, oke, lanjut. Ya, baik. Ya. Untuk gerak di percepatan beraturan nilai A positif. Nah, sedangkan untuk gerak diperlambat beraturan nilai A negatif. Nah, selanjutnya berikut juga persamaan V sama dengan apa, V? Kecepatan awal ya. V sama dengan kecepatan pada waktu tertentu. Ya. Kemudian V0 itu kecepatan awal. Ya, sama dengan A. A itu apa? Percepatan ya. Beda ya kecepatan dengan percepatan tadi ya. Kemudian T sama dengan waktu. Jadi sama dengan A, percepatan sama dengan kecepatan pada waktu T ya. Waktu itu T diambil V0, diambil kecepatan awal per T. T itu diambil waktu itu. Nah, kemudian kan udah ya, kecepatan rumusnya V ya, dirumuskan oleh V. Nah, kemudian selanjutnya yaitu, nah berlaku juga persamaan ST. ST itu apa? Jarak yang ditempuh benda dalam waktu T, dalam waktu tertentu. Nah, kemudian kecepatan awal apa? Tadi V0, nah kecepatan awal dikali T. Jadi bisa rumusnya ini ya untuk dipercepat beraturan nilai positif dan negatif
Kemudian selanjutnya itu untuk perlakuan persamaan percepatan pada jarak ya, pada jarak yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Nah, kemudian V0 tadi apa? Kecepatan awal. T sama dengan waktu dan A sama dengan percepatan. Jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali T. T itu apa tadi? Waktu kuadrat. Kita sebelum contoh soal, gue akan membahas dahulu ya. Nah, selanjutnya, nah tadi kan kita udah gerak lurus berubah gerak aturan ya, jadi sejajar antara kereta troli dengan bidang miring tersebut ya. Jadi di mana kereta tersebut lebih kecil ya dibandingkan bidang miring yang lebih besar. Jadi kewajibannya itu sama ya, seimbang sejajar. Ya, gerak lurus beraturan. Nah, kemudian gerak lurus berubah beraturan. Pasti gerak lurus beraturan itu gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Nah, akibatnya terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Contohnya yaitu ada gerak dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas. Nah, benda jatuh bebas apa? Jadi si benda tersebut misalnya kita jatuhkan di mana aja gitu. Jadi bebas gitu, tidak dipercepat. Ngerti nggak? Maksudnya kalian yang memegang benda pena ya. Kemudian kalian dipercepat tuh dijatuhkan secara cepat gitu. Jadi si gerak tersebut akan berubah ya, akan berubah secara cepat ya, secara beraturan. Nah, kemudian contoh pada gerak diperlambat beraturan adalah benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Kayak apa? Gerak gravitasi bumi ya. Kayak gerak misalnya kalian menjatuhkan buah mangga, tetap diperlambatkan gerakannya gitu. Beda ketika kita langsung menjatuhkan, paham? Jika gerak dipercepat beraturan, yaitu benda jatuh bebas. Jadi kita lurus dengan sejajar dijatuhkan ke segala arah bebas. Nah, kemudian jika contoh gerak diperlambat, kita jatuh ke dari buah atas ke bawah, gitu. Jadi kan otomatis si gerak benda tersebut diperlambat ya. Jadi berbeda dengan gerak yang dijatuhkan secara bebas. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai gaya. Ya. Dimana tadi kita sudah mempelajari mengenai gerak. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai gaya. Misalnya, yaitu melukis pada gaya. Misal ada gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Ya. Kemudian jika tiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya. Nah, maka gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukis. Ya, ini dilukis sebagai seperti di bawah ini. Misalnya cara melukis gaya. Kita kan dari A ke F. Nah, misalnya dari jarak gaya itu sebesar 100 Newton ya dengan arah ke kanan. Nah, jika tiap 1 cm ini mewakili 10 Newton besar gaya. Nah, maka gaya sebesar 100 Newton yang ini dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukis seperti ini ya. Jadi ini jaraknya berapa? 1 cm ya yang mewakili 10 Newton. Nah, kemudian gaya diberi lambang huruf F ya, di mana gaya itu dilambangkan huruf F. Nah, titik A adalah pangkal gaya. Ini titik awal ya, pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Nah, contohnya yaitu mengukur gaya per satuan besaran gaya. Nah, pada satuan besaran gaya dalam standar internasional adalah Newton disingkat dengan N ya. Newton itu disingkat dengan N. Maka 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dyne ya. Nah, maka didefinisikan 1 Newton sama dengan 1 Dyne. Dyne ya, tulisannya. 1 Newton atau 1 Dyne adalah besar gaya yang dapat memberikan kecepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat atau 1 cm per sekon kuadrat pada benda yang masanya 1 kg atau 1 gram. 1 Newton sama dengan 1 kg M per S kuadrat ya, sama dengan 1 dm tadi Dyne atau 1 Dyne sama dengan 1 gram cm per S kuadrat. Ini apa pada gaya apa? Contohnya gaya pegas ya. Nah, untuk mengukur gaya dipakai, contohnya pakai alat neraca ya, alat neraca pegas.
Nah, contohnya selanjutnya yaitu paduan gaya atau resultan pada gaya. Ya, di mana gaya-gaya yang segaris dan searah. Nah, F2, F1 nih. Misalnya ya, pada F1, di F1 dan F2 adalah gaya-gaya segaris dan searah ya. F2 ini F1 itu searah ya ke kanan. Nah, kemudian besar resultan kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gayanya. Ya, jadi jumlah searah kedua gaya. Kemudian arah resultan gaya ini adalah searah dengan kedua gaya. Nah, kemudian resultan kedua gaya adalah R, resultannya, R itu resultan sama dengan F1 kan 2 ya, jadi F1 gaya 1 ditambah dengan gaya 2. Nah, arah resultan kedua gaya adalah ke kanan. Nah, resultan dua gaya ini ke kanan ya. Kemudian jika gaya-gaya yang segaris dan searah itu lebih dari 1, maka besar resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu. Jadi misalnya di sini ada F1 ya, F2, F3 gitu. Jadi gaya-gaya tersebut terdapat